Apa sebetulnya Devil Fruit si Loki on Peach? Jawabannya masih misteri memang. Tapi sambil menunggu Oda mengungkap, mari kita cek beberapa petunjuk soal Devil Fruit Loki on Peach ini. Devil Fruit ini turun-temurun di keluarga kerajaan Elbaf. Petunjuk pertama, menurut cerita para raksasa, buah iblis ini turun-temurun diwariskan pada garis keturunan Elbaf. Loki begitu ingin Devil Fruit ini hingga dia membunuh ayahnya. Devil Fruit ini juga disebut-sebut legendaris, jadi kemungkinan besar ini bukan buah iblis reguler. Loki menyebut dirinya sendiri sebagai Dewa Matahari, dan dia akan mengakhiri dunia. Kepercayaan pada Dewa Matahari masih sangat kuat di Elbaf. Nah, kepada Luffy, pemilik sejati kekuatan Dewa Matahari Nika saat ini, Loki mengaku-ngaku sebagai Dewa Matahari yang akan mengakhiri dunia. Ini antara Loki menganggap dirinya Dewa Matahari atau buah iblis legendaris itu ada hubungannya dengan kepercayaan Elbaf soal Dewa Matahari. Jelas bukan Hito-Hito no Mi, model Nika karena yang itu dimakan Luffy. Kalau Loki ingin jadi Dewa Matahari harusnya dia memakan Hito-Hito no Mi, model Nika. Namun buah iblis itu sudah dimakan Luffy, jadi buah iblis legendaris itu bukan Hito-Hito no Mi, model Nika. Berhubungan dengan apa? Sekarang kita tahu kalau Hajrudin adalah anak raja. Nah, mari kita pertimbangkan kembali ucapan Hajrudin di bab 714. Saat itu, di tengah-tengah pertarungan Hajrudin mengatakan begitu dia memperoleh Mera-Mera no Mi dia akan jadi raja raksasa. Pendapat Hajrudin ini soal Mera-Mera no Mi terasa menarik. Saya belum sepenuhnya yakin timeline Loki membunuh Harald itu kapan, namun berhubung Loki dihukum disalib beberapa tahun lalu, kejadian ini bisa jadi bukan baru-baru ini. Loki bisa jadi sudah memakan Devil Fruit legendaris Elbaf saat Hajrudin ikut turnamen di Dressrosa. Lalu Hajrudin mencoba memperoleh buah lain yang bisa melampauinya. Dan karena yang diincar Hajrudin ini buah elemen api, serta Loki, yang sudah memakan buah iblis itu, menyebut dirinya sebagai Dewa Matahari, Devil Fruit Loki itu bisa jadi berhubungan dengan panas. Berdasarkan petunjuk di atas, apa Devil Fruit Loki? Loki jadi kita, ada beberapa petunjuk soal Devil Fruit si Loki. Tapi apa sebenarnya Devil Fruit-nya? Beberapa kemungkinan yang bisa saya pikirkan soal Devil Fruit Loki berdasarkan petunjuk di atas. Dalam mitologi, satu kejadian besar di Ragnarok adalah Surtur, raksasa api terkuat, menyelimuti bumi dengan api. Api kehancuran dunia ini terasa cukup cocok dengan Loki, yang mengatakan dirinya akan menghancurkan dunia. Satu hal menarik lagi soal Surtur. Dalam mitologi, pedang Surtur dideskripsikan lebih terang dari matahari. Hito-Hito no Mi, model Surtur pun jadi terasa masuk akal untuk Loki. Surtur, dengan pedang yang di mitologi disebut lebih terang dari matahari. Bisa menjadi sosok Dewa Matahari palsu di dunia One Piece, sementara Dewa Matahari asli kekuatannya dimiliki Luffy. Tentu saja, Hito-Hito no Mi yang memiliki kekuatan makhluk mitologi, ya seharusnya layak disebut buah legendaris. Motif mitologi Nordik juga membuat fans ada yang curiga kalau Loki mungkin mewakili salah satu makhluk mitologi yang terkenal seperti Jormungandr. Uniknya, di Jormungandr ini di mitologi anaknya Loki. Dalam pembahasan bab 1130, mengangkat kemungkinan bahwa di masa lalu, Gomu-Gomu no Mi dan Hito-Hito no Mi, model Nika mungkin ditukar, jadi sementara Luffy memperoleh kekuatan Nika, Loki memperoleh kekuatan Gomu-Gomu no Mi yang sejati. Tapi tentu saja, semua ini baru spekulasi sekarang. Gimana menurut kamu petunjuk Devil Fruit legendaris Loki on Peach? Disampaikan di kolom komentar.